Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun saudara berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Alhamdulillah kita sudah sampai di pasal hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Bermula ini itu satu pasal. Walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Dan bermula alladzi yang membatalkan ianya alladzi akan salat itu 11. Apa ia 11? Syai'an perkara. Yang mana aja 11? Al-kalamul amdu, kalam, ucapan yang disengaja, wal amalul katsir, dan perbuatan yang banyak, wal hadasu, dan berhadas, wa hudusun najasah, dan kedatangan najis, wa inkisyaful aurati, dan terbuka aurat, wa taghyirun niyah, dan berubah niat, wa istidbarul qiblah, dan membelakang kiblat, wal aklu, dan makan, wa syurbu, dan minum, wal qahqahatu, dan tertawa, wa riddatu, dan murtad. Ini ada 11 perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Sebenarnya bukan 11 perkara, tapi banyak hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Cuma ini karena kitab dasar, kitab ringkas, untuk kita mubtadi supaya mudah kita ingat, maka musannif cuma menjelaskan 11 perkara yang bisa membatalkan sholat. Artinya ketika sholat sudah batal, kita harus memulainya dari awal. Nggak boleh disambung. Sebelumnya kita i'rab dulu, nanti penjelasannya sedikit. Faslun, khabar mubtada mahdzuf, takdirnya hadza, khabar marfu' tanda rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya, hadza faslun. Walladzi waw ibtida, alladzi isim mausul. Isim mausul masuk dalam kategori isim yang mabni, dibina. Dia tidak di i'rab. Alladzi isim mausul ini dibina di atas sukun karena huruf terakhirnya enggak ada harokatnya, jadi sukun pada rafa' mubtada. Yubtilu fi'il mudhari' marfu', tanda rafa' dhammah. Kenapa marfu'? Karena di belakangnya enggak ada amil nasib dan amil jazim. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Karena yubtilu fi'il muta'addi, abtala yubtilu, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, as-salata maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah. Jumlah yubtilus shalah menjadi silat mausul alladzi, dhamir dalam yubtilu kembali kepada alladzi, jadi aid. Kemudian ahada asyara, isim adat murakkab, adat gabungan, dibina di atas fathah, pada maharafa menjadi khobar alladzi. Bermula alladzi yang membatalkan ianya alladzi akan salat itu ada 11. Apa ya 11? Syai'an perkara. Jadi ahada asyara adat murakkab sebagaimana ketentuan bilangan bila dari 11 hingga 99, dia tugasnya menasabkan satu isim nakirah sebagai tamyiz. Makanya syai'an. Syai'an tamyiz, tamyiz zat bagi ahada asyara, tamyiz mansub tanda nasab fathah. Jadi yang menasabkan syai'an ahada asyara. Jadi bilangan ada ketentuan tersendiri dia. Kalau bilangan 11 dan 12 itu ikuti aturan berdasarkan kias. Maksudnya begini, kalau yang dihitung itu muzakkar, berarti dia menggunakan lafadz muzakkar, ahada asyara syai'an. Kalau yang dihitung nanti di sini muannas, pakai ihda asyarata. Nah, itu kalau 11 dan 12. Kalau 13 sampai 19 dia berbeda. Nanti bahagian pertama, kalau di sini nanti muannas, di sininya muzakkar. Kalau di sini muzakkar, di sininya muannas. Nah, itu kalau angka dari 13 sampai 19. Nanti kalau ketemu kita jelaskan. Kemudian al-kalamu badal kepada ahada. Karena ahada tadi khobar, berarti mahalnya rafa'. Al-kalamu badal kepada mahal ahada asyara. Badal ikut mubdal men, badal kepada mahal rafa' ini marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian al-amdu na'at kepada al-kalamu. Na'at ikut man'un, na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Atau al-kalamul amdu boleh juga jadi khobar mubtada mahdzuf. Kita takdirkan ahaduha, bermula yang pertamanya dari 11 itu boleh. Atau al-awwalu al-kalamul amdu, bermula yang pertama itu kalam yang sengaja, boleh juga. Wa ataf al-amalu, ataf kepada al-kalamu.
Ataf ikut ma'tuf, ataf kepada marfu tanda rafa' dhammah. Al-kasiru naik kepada amal yang banyak ianya amal. Naik kepada marfu tanda rafa' dhammah, sama-sama ma'rifah. Ya, sama-sama muzakkar. Wa ataf wal hadasu kita ataf kepada al-kalamu, ataf ikut ma'tuf, ataf kepada marfu tanda rafa' dhammah. Wa hudusun najasah dan datang najis. Jadi wa ataf hudusu ataf kepada kalamu. Kemudian hudusu mudhaf, an najasati mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf atau majrur dengan idhofah. Dan dajar kasrah. Wa ataf inkisyafu ataf kepada kalamu. Wa ikut ma'tuf ataf kepada marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf inkisyafu al aurati mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf dan dajar kasrah, dan seterusnya sama semuanya. Begitu kita i'rab sepintas. Kemudian sedikit penjelasan. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu ada 11. Enggak harus ada 11 baru batal sholat. Ada salah satu dari 11 ini sudah bisa membatalkan sholat. Yang pertama al-kalamul amdu, kalam yang sengaja berbicara. Enggak harus banyak, 2 huruf saja kita berbicara. Atau 1 huruf yang bisa dipahami, sudah bisa membuat sholat kita batal. Misalkan dalam sholat kita sengaja mengucapkan, kalau dalam bahasa Aceh, itu yang artinya air, udah bisa dipahami, itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu ya memang nggak layak berbicara di dalamnya, karena orang yang sholat itu sedang bermunajah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annahu yunafi nidhamis sholah. Nah, alasannya karena di sini ucapan yang sengaja tentunya, bukan karena lupa, itu bisa merusak susunan sholat. Nah, adapun kalam yang tidak sengaja dalam arti dia berbicara sengaja, tapi dia nggak tahu kalau dia dalam sholat. Contoh orang sholat duhur 4 rakaat, baru 2 rakaat udah salam. Kemudian diingatkan oleh temannya, kamu sholatnya baru 2 rakaat, kurang, masa iya? Nah, dia ngomong sepatah 2 patah kata, nah itu nggak akan membatalkan sholat, karena dia merasa sudah selesai sholat. Dia boleh menyambungnya kembali, melanjutkan 2 rakaat lagi. Itu berdasarkan ada kisah Zilyadain, seperti itu. Nah, kemudian wal amalul kasir, dan ucapan pekerjaan yang banyak. Yang banyak itu 3 kali melangkah, 3 kali berturut-turut, menggerakkan tangan 3 kali berturut-turut, menggerakkan anggota-anggota badan yang besar maksudnya. Adapun anggota badan yang kecil seperti jari, kuping, misalkan hidung digerak-gerakkan, itu tidak membatalkan. Kemudian wal hadasu, berhadas tiba-tiba, baik hadas kecil, hadas besar. Sedang sholat kita berhadas, keluar angin. Sedang sholat misalkan berjunub. Wa hudusun najasah, kedatangan najis. Ada najis yang menimpa kita, misalkan berak cicak, tiba-tiba kita lagi sholat, atau burung berak mengenai pakaian kita dan tidak mungkin kita buka. Kalau mungkin kita buka secepatnya kayak jatuh di atas peci, kita menyadarinya, itu masih boleh. Wangkisyaful aurat, terbuka aurat. Terbuka aurat. Atau lagi sholat misalkan tiba-tiba kain sarung kita melorot ke bawah. Kalau langsung segera dinaikin, masih kemungkinan bisa dimaafkan. Tapi ceritanya angin yang nggak sengaja. Kalau ditiup angin misalkan langsung kita tutup, itu bisa dimaafkan, tidak akan membatalkan sholat. Kemudian wataghyirun niyah, berubah niat. Tadinya sholat zuhur misalkan. Sholat zuhur tiba-tiba mau merubah, mau sholat asar aja dah. Jadi niat sholatnya dirubah, enggak jazam, enggak boleh. Atau niat keluar dari sholat. Nah, ini aku batalkan aja dah sholat. Baru kita niat mau membatalkan sholat, misalkan ada tamu, saya batalkan aja. Itu langsung batal. Nah, walaupun kita enggak merusaknya sholat, itu namanya berubah niat. Kemudian membelakang kiblat. Mestinya dianjurkan kita menghadap kiblat. Syarat sah sholat kan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan dada. Kemudian tiba-tiba kita memutar arah kiri atau kanan, itu bisa membatalkan. Adapun bila muka doang yang berpaling, itu tidak apa-apa. Karena menghadap kiblat dalam sholat itu syaratnya dengan dada, bukan dengan muka. Wal aklu, dan makan nggak harus 1 piring, makan walaupun sedikit. Misalkan ada sisa-sisa makanan dalam mulut,
Kita sengaja menelannya. Wasyurbu dan minum juga, kita kumpulin air liur kita kemudian kita minum. Kita kumpulin nih ceritanya banyak. Kalau air liur biasa ya nggak apa-apa. Atau ada gula 1 biji dalam mulut kita mencair kemudian kita telan, itu dianggap minum, bisa membatalkan. Makanya sebelum sholat kan dianjurkan kita membersihkan gigi, gosok gigi, bersiwak dan sebagainya. Wal kahkaha dan tertawa. Ini tertawa maksudnya tertawa yang bisa mengeluarkan bunyi yang bisa melahirkan 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami. Sama kayak bicara di belakang. Adapun tertawa yang tidak mengeluarkan huruf yang bisa dipahami, nah masih tidak membatalkan. Ada nggak tertawa yang tidak bisa mengeluarkan huruf? Tertawa terbahak-bahak? Nggak ada. Kalau senyum berarti tidak batal. Ini tertawa ini batal. Nah. Kecuali terpaksa tertawa. Kita lagi sholat mungkin ada orang yang sengaja berbuat lelucon. Kita nggak tahan. Nah, tapi akhirnya kita tertawa sedikit. Itu kalau nggak salah dalam kitab Ajuri dimaafkan tertawa yang sedikit yang karena terpaksa. Waridatu dan murtad. Arti murtad seperti murtad dengan niat. Ini kita pengen masuk Kristen misalkan. Sedang sholat hati kita berpikir, besok aku masuk Kristen aja dah. Nah, atau masuk agama apa misalkan. Ini langsung murtad. Bisa membatalkan sholat. Harus segera taubat. Begitulah. Ada dalilnya nggak ini? Jadi ya karena gini alasannya tadi, seperti membelakang kiblat. Kenapa membatalkan sholat? Karena li'anna fi hadhil umur al-khamsah, karena pada ini hal-hal yang 5 itu tarkan li syarti, itu meninggalkan bagi satu syarat pada syarat-syarat sholat. Syarat-syarat menghadap kiblat, kita nggak menghadap kiblat. Syarat sah sholat kita suci badan kita kena najis, nutup aurat. Kemudian aurat kita terbuka ya kan? Jadi karena cacat syarat atau rukun makanya jadi batallah sholat. Nah, begitu lebih kurang singkatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.